Halo YouTube, selamat datang di channel Computerman dengan saya Fadi. Pada video kali ini saya akan buat tips bagaimana menjadi seorang programmer, dan kebetulan saya ini programmer Java. Jadi kalian boleh mensubscribe YouTube saya, Computerman. Oke, sebelum saya melanjutkan video, saya akan men-share sedikit pengetahuan tentang open source. Open source, apa itu open source? Ini adalah lisensi untuk aplikasi yang dimiliki ya. Jadi open source ini kan dia bebas didistribusikan, dan source code-nya juga gratis ya. Oke, di sini bisa bisa dilihat di aplikasi GitHub saya. Saya punya aplikasi Blackjack Java. Saya taruh license di sini open source. Jadi aplikasi ini dipersilahkan untuk menggunakan, mengcopy, memodifikasi, merge, publish, distribusikan, dan atau menjual kopian dari software ini, karena saya mengizinkannya ya. Ini open source ya. Oke, beda dengan aplikasi perusahaan ya, mereka punya license sendiri ya, yang pastinya nggak gratis. Oke, eh, kita akan melanjutkan tentang sedikit bagaimana menjadi programmer. Oke, kalian bisa di sini bisa lihat ada Google Scholar. Nah, Google Scholar ini bisa digunakan untuk menjadi bahan-bahan penelitian ya. Kalian bisa menggunakan Google Scholar ini untuk mencari informasi-informasi apapun. Jika Google tidak bisa eh, mencari artikel yang kalian butuhkan, kalian bisa mencarinya di Google Scholar. Oke, di sini adalah apa itu algoritma. Jadi, algoritma itu suatu komputasi matematik, aritmatik. Bagaimana aplikasi bisa menjadi suatu aplikasi yang dapat digunakan langkah demi langkahnya. Jadi itu ada aritmatiknya ya. Kalau kita berbicara tentang aritmatik, kalian pasti bisa berpikir tentang perkalian atau pembagian, tapi itu nggak selalu seperti itu ya. Karena biasanya kita membuat aplikasi kalau di perusahaan atau di dunia perkuliahan, biasanya kita menyebutnya logik. Oke, kalian bisa membandingkannya sendiri, persamaan atau perbedaan logik dan algoritma. Oke, saya menyebutnya algoritma ya. Oke. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang algoritma. Jadi ya, jadi di sini di screen ini saya punya aplikasi tentang blackjack, game sederhana tentang blackjack. Kalian pasti sudah tahu apa itu game ya. Oke, saya menjelaskannya secara singkat. Mudah-mudahan kalian bisa mencernanya dengan baik, eh, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk kalian, agar kalian juga bisa dapat wawasan, mudah-mudahan. Dan saya akan mulainya. Oke, aplikasi ini algoritmanya, pertama saya akan membuka aplikasi. Saat aplikasi dibuka ini, saya akan menampilkan dua kartu yang tertutup untuk bandar dan dua kartu tertutup untuk pengguna. Oke, saya akan menampilkan label berupa modal, eh, text field, dan buton-butonnya. Lalu sini saya membuat suatu informasi yang bisa digunakan untuk berbagai macam event. Nah, di sini ada label-label current score dan kredit. Oke. Ini saat pertama kali aplikasi dijalankan, saya akan menampilkan ini semua. Oke, di sini saya punya uh, source code-nya ini gratis ya. Kalian bisa menggunakannya atau memodifikasinya, atau kalian bisa mempelajarinya jika kalian sedang benar-benar ingin menjadi seorang programmer. Kalian boleh uh, menggunakannya secara gratis. Oke, jadi ini adalah konstruktor. Kalian pasti sudah seenggaknya kalian pasti udah tahu apa itu konstruktor. Jadi saat pertama kali aplikasi dibuka, saya akan menjalankan fungsi-fungsi ini. Jadi sini ada super, ada title. Ini ada di kursor saya sini ada blackjack game. Sini ada titlenya. Oke. Jadi akan tampilkan title. Sini saya akan menampilkan frame. Saya akan memreparasikan
mempreparekan atau apa bahasa Indonesia, saya akan menyiapkan table, saya akan menyiapkan komponen untuk betting, komponen text box dan lain-lainnya. Lalu saya akan membuat message initials komponen. Oke, jadi saat pertama kali aplikasi dijalankan, saya akan membuat fungsi-fungsi ini ya untuk menampilkan semuanya nih. Di sini ada frame, border, saya akan menampilkan semuanya. Prepare table, prepare komponen, prepare table. Saya akan membuat tampilannya di sini. Oke. Jadi itu algoritma sederhananya ya. Saat aplikasi ini ditampilkan, saya akan menampilkan ini semua user interface-nya. Oke. Setelah ditampilkan, oke, saya akan mencatatnya. Oke, ini algoritmanya. Seperti ini algoritmanya ya. Jadi pertama kali aplikasi dijalankan, pertama aplikasi dijalankan, lalu kedua tampilkan kartu bandar dan kartu pemain. Oke, saya akan membuat semacam listing, tampilkan text field, modal, dan labelnya. Text field ini ya, text field untuk digit angkanya berapa, lalu labelnya sini ada label modal, lalu tampilkan button event. Nah, ini akan ditampilkan, tampilkan text box info. Ini ada text box infonya ya, jadi apapun apapun yang terjadi dalam game ini semua akan ada infonya di sini nanti. Lalu tampilkan label, score, dan kredit. Oke, tampilkan score dan kredit di sini. Jadi seperti ini algoritma yang kedua, langkah-langkah kedua. Lalu ketiga, jadi gamenya akan masukkan digit angka untuk saya nyebutnya poin ya di sini, poin. Masukkan digit angka untuk poin. Saya akan masukkan angka 30.000. Oke. Setelah saya input angka 30.000, saya akan lanjutnya start game. Oke. Saya akan mulai event start game. Ini adalah event ya. Jadi saya klik. Nah, setelah dibuka, setelah diklik, buka kartu player, dan tampilkan info. Oke, saya akan membuka kartu player, lalu sini ada info-infonya. Kalian bisa selanjutnya memilih buton apa yang akan dijalankan. Oke, di sini ada hit, pass, double, stand. Di masing-masing buatan ini kita punya event tersendiri ya. Oke, nah ini ada eventnya. Jadi untuk ini button pertama, button kedua. Button pertama adalah init start game yang tadi kita buat, start game. Setelah start game button, kita akan buka kartu dan tampilkan info, terus memilih button apa yang dijalankan. Kita akan membuat listing, hit, pass, double, stand. Oke, di
di sini kita punya masing-masing event apa saja yang akan dijalankan jika tombol-tombol ini diklik, kita akan membuat fungsi-fungsinya. Jadi tombol pertama start, kedua init game, hit, sorry, iya init hit. Jadi di init hit di init hit saya punya fungsinya apa yang akan dijalankan saat hit dijalankan. Jadi ketika hit tampilkan satu kartu player, masukkan info, komputasi hasil total angka, total poin player tersembunyi. Oke, ini semua udah dihitung ya di layar belakang suatu konsolnya. Ini sebenarnya udah dihitung hasilnya. Jadi kalau ketika klik stand nanti hasilnya akan muncul. Jadi 6 tambah 3 tambah 3 sebenarnya totalnya udah disembunyikan di sini. Di fungsi-fungsinya udah dijalankan. Lalu kalau saya klik stand, jadi apa yang terjadi? Saya akan buka kartu bandar, tampilkan total skor player dan bandar, masukkan info, lalu button di reset. Oke. Dan alert hasil. Jadi ini adalah alert hasil kamu saya kalah 12 versus 21. Saya klik oke. Nah, button ini akan di reset. Lalu di sini ada tombol restart. Jadi di tombol restart ini juga sudah ada fungsi-fungsinya ya. Oke, di sini ada fungsi-fungsinya sendiri. Jadi kalau saya klik restart, saya akan reset kartu bandar dan player, skor total player dan bandar di reset, sembunyikan. Oke, jadi sudah disembunyikan sini, udah di reset totalnya. Oke, kita bisa mulai lagi, kita bisa stand, bisa kalah, kita akan resetnya lagi. Terus kalau pass atau double, nanti fungsi-fungsinya apa kita bisa jalankan. Jadi seperti itu algoritma ya. Oke, seperti ini algoritma. Kalau kita klik restart, kita akan restart semuanya lagi dari ulang. Seperti ini algoritmanya, langkah demi langkahnya, step-step. Oke, ini hanya aplikasi sederhana ya. Mudah-mudahan kalian bisa mencernanya dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.